diberikan suatu kesempatan untuk berkumpul dalam rangka yang pertama adalah mensyukuri nikmat bahwa usia adalah suatu nikmat. Apabila usia itu kita nikmati dengan rasa syukur dan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengatakan, kalau kita ini bisa merasakan nikmat dalam arti yang sesungguhnya, maka disitulah akan kita nikmati apa? Nikmat sehat, nikmat iman Islam, itu akan kita rasakan betul apabila kita benar-benar dari dalam hati kita yang mendalam. Semoga nikmat ini akan kita bawa terus sampai akhir hayat nanti. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas jamuan makan malam dan semuanya kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan acara demikian yang merupakan suatu acara yang tidak saya sangka sebelumnya. Saya kenapa ingin nginep di sini? Mungkin ini adalah suatu panggilan dari diri saya sendiri yang ingin merasakan betapa indahnya kalau kita berasa di kediaman orang tua kita. Sungguh suatu nikmat yang luar biasa. Memang rencananya saya ingin tadinya tuh mengadakan suatu syukuran di Solo, namun keadaan yang sekarang ini sedang COVID lagi meninggi, maka saya tidak jadi ke Solo. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di dermaga ini merasa syukur dan merasa senang sekali. Mudah-mudahan rasa syukur dan rasa senang saya ini bisa dinikmati oleh saudara-saudaraku semua. Yang ketiga, saya juga mohon maaf apabila selama ini saya sebagai kakak kurang berikan semacam apa ya, nasihat atau suri teladan kepada adik semua. Semoga apa yang saya lakukan semua ini adalah karena keterbatasan saya. Dan saya berharap kepada Allah SWT, semoga semua adik-adik saya dalam mengarungi kehidupan ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah SWT. Amin. Sehingga semuanya dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh syukur dan rasa persaudaraan yang sangat baik. Dan kepada khusus untuk yang di sini, saya harapkan semoga tidak merasa capek, tidak merasa terbebani oleh saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Kepada Om Andi, terima kasih sudah menyempatkan datang. Semoga Om Andi sehat. Amin. Dan mendapatkan karir yang lebih baik lagi nantinya. Amin. Dan yang terakhir, tak lupa kepada sanak saudara semua. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik buat kita semua. Semoga kedepannya kita diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kesan dan pesan dari Pak Dikus yang antara lain berterima kasih kepada Sohibul Bait yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara malam hari ini bisa berjalan dengan baik.
Berikutnya barangkali juga tidak kalah pentingnya kita juga minta mungkin ada saran ataupun sepatah dua patah kata dari Pak De Nanung mungkin bisa berikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya banyak terima kasih atas kesempatan ini, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan pada kita semua. Dan pada Mas yang hari ini akan merayakan ulang tahun yang ke-70, saya mengucapkan sebelumnya selamat atas usia yang berkah yang sudah mencapai 70 tahun. Semoga dipanjangkan usianya, disehatkan, diberkati mbak anak cucu semua. Dan saya adik-adik semoga bisa sama seperti Mas, bisa sampai sehat terus, sampai kita selalu rukun semua Mas, menjadi panutan saya. Semoga kita semua selalu bahagia, diberikan kebahagiaan dan kerukunan semua. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bude Ruth telah memberikan sepatah dua kata-kata yang berharap semoga kita semua selalu rukun, damai, dan juga semoga Allah memberkahi umur kita hingga bisa mencapai nanti yang lebih panjang lagi. Berikutnya barangkali ada lagi saran dari ataupun sambutan Nggak ada di grup. mungkin dari Bu Demul sendiri dipersilakan. Iya. Sabar. Online was. Ya, dari Mas Andri barangkali ada yang mau disampaikan. Udah sama komandan aja. Bisa. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti dilanjut dari mungkin ada yang di dalam yang mau menyampaikan. Coba lihat. Alhamdulillah kita tadi telah sama-sama menikmati hidangan ala kadarnya, ala Jawa ya Mas ya. Kepengen nasi liwet, kepengen pecel kata Mas tuh. Alhamdulillah ada biarpun sedikit. Kita masih diberi nikmat sehat, masih bisa menikmati rasa pecel kayak gini, rasa singkong kayak gini. Itu alhamdulillah, puji syukur luar biasa. Apalagi di usia-usia kita yang semua sudah lansia lah boleh dibilang seperti itu. Awas. Iya, kepada anak-anak juga semoga semua diberi kesehatan. Dan besok masih ada rangkaian kegiatan hari hanya Pak Dekus yang ke-70. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita bisa berkumpul lagi bersama anak cucu mantu. Nah, jadi kalau kita ini yang sepuh-sepuh ya yang ada di sini hari ini, malam hari ini kita nikmati suasana ala Jawa, ala Priwedari. Mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul sama anak cucu, semua bisa hadir, kita bisa menikmati lagi makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang insya Allah besok juga kita sama-sama sediakan. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Denanung, Bude, Tante Iis, Om Sukro, semua yang hadir di sini, Om Gatot terutama jauh-jauh hari udah saya telepon, ntar kita mau ke Jawa nih gitu. Ternyata kan gagal ya karena situasi dan kondisi. Nah, lain waktu. Begitu kemarin Mas memutuskan untuk di dermaga,
Ya udah saya kontak lagi nih Om Gatot. Karena kalau nggak ada dia nggak ramai gitu. Nah setelah ini dipersilakan kepada Om Gatot untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberi kita semua Adis. nikmat sehat sehingga kita masing-masing bisa meluangkan waktu, meringankan langkah, berkumpul di kediaman ini yang sejarahnya dulu adalah kediaman orang tua kita, Pak D saya. Yang saya sangat mengenal betul beliau. Secara pribadi saya juga mengenal semua saudara-saudara saya yang ada di sini. Kebahagiaan yang tidak terhingga selalu merindukan berkumpul, bersilaturahmi, bersahabat, bersaudara. Secara pribadi saya sangat menghargai pemberitahuan ini. Karena buat saya kerukunan adalah hal yang paling mahal di dunia ini. Kerukunan antar kehidupan, antar manusia, antar saudara adalah hal yang paling mahal, yang sulit, tidak mudah saat ini kita ketemukan, dan kita masih miliki ini dalam bentuk kesederhanaan yang kita punyai. Pernah saya dibawa ke Solo, diajak jalan ke sana kemari, luar biasa. Kerukunan ini sangat luar biasa. Mari kita jaga bersama agar kita selalu mengingat kita punya sejarah. Kita pasti tidak pernah lupa. Moga-moga kerukunan ini saya juga sangat berharap sangat tinggi, mohon kepada Allah SWT agar sampai kepada keturunan kita bisa rukun seperti kita ini, walaupun mungkin hanya 1 tahun, setengah tahun, atau bahkan lebih dari itu saling bertemu, tapi bentuk kerukunan ini yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ini semua yang mau berikan kepada kami. Kita masih saling menyapa dalam kehidupan ini. Dalam usia-usia kami yang sudah memang di 60-an ke sana, masih diberi kesehatan, alhamdulillah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita masih bisa bergerak, masih bisa saling bersilaturahmi. Ada di sana. Terima kasih saudara-saudaraku yang paling tidak sudah menghargai saya secara pribadi, ikut selalu dilibatkan dalam beberapa acara, walaupun banyak acara yang tidak bisa saya ikuti. Tapi paling tidak yang bisa saya ikuti, saya sangat bahagia. Selanjutnya kepada pengganti orang tua saya, pelanjut orang tua saya, Mas Kusmanto, selamat ulang tahun yang ke-70. Saya berharap dan saya memohon kepada Tuhan agar kiranya Mas
Mas Gus selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan. Dan buat saudara-saudaraku semua, saya selalu meminta kepada Allah agar kiranya saudara-saudaraku diberi keselamatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Juga tidak lupa saya ingin mendoakan pada saudaraku yang masih dalam perjalanan dari Solo, kiranya akan diberi keselamatan sampai ke tujuan Jakarta. Terima kasih, kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Gatot yang telah memberikan pesan dan pesannya untuk kita semua. Memang di dalam persaudaraan ini kita harus selalu mengikat, harus selalu bersilaturahmi, karena di dalam silaturahmi itu sangat banyak sekali hikmahnya. Salah satunya silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, paling tidak mendapatkan rezeki walaupun hanya secangkir teh atau kopi. Itulah fungsi kita bersilaturahmi. Apalagi di usia-usia senja ini sangat perlu sekali kita bersilaturahmi dengan kita berkunjung ke rumah teman ataupun kita dikunjungi teman. Itu sangat nikmat sekali. Kita bisa ngobrol, bisa ngeteh, itu adalah hal yang sangat berarti bagi kita. Baiklah, mungkin tidak panjang lebar. Yang penting kita alhamdulillah sudah bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan yang paling penting adalah kita selalu bersyukur, melaksanakan segala perintahnya, dan lebih istiqomah lagi, lebih meningkatkan lagi tata cara kita beragama. Lebih kalau kita mau belajar, insya Allah akan diberikan kemudahan. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rum nih mau mengenang zaman masih kita kecil-kecil ya. Iya, zaman kita kecil. Apa aja nih keluarin, Mas dulu ingat begini-gini, Sukro dulu begini-gini gitu. Ya, kita mulai dari Mas. Silakan Mas. Apa aja yang Mas ingat dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenang masa kecil. Pada waktu saya kelas 1 SD mau naik kelas 2 SD, saya masih di Solo. Waktu itu saya baru bertiga. Adik saya Sirup kira-kira ya masih umur 4 atau 3 tahun itulah. Yang kedua Mulyani masih bayi. Pada waktu itu Bapak mengajak kita untuk berangkat ke Jakarta. Maka saya senang sekali karena Bapak sebelumnya sudah di Jakarta, sehingga kita punya gambaran bahwa Jakarta itu nanti akan mendatangkan suatu kehidupan yang lebih baik daripada di Solo. Begitu kita berangkat, apa yang terjadi? Perjuangan hidup yang harus dilakukan oleh orang tua kita untuk memboyong keluarganya dari Solo ke Jakarta. Itu benar-benar saya ingat sampai sekarang. Kita naik kereta dari Solo ke Jakarta itu bagaikan naik kendaraan yang sangat penuh. Kita bisa masuk ke dalam kereta itu sudah suatu nikmat yang luar biasa. Pada waktu itu saya berdiri di samping koper, kemudian koper itu terbuat dari besi, saya ingat betul. Terus Sirup itu berdiri di atas koper, Moyan ini digendong sama emak. Bapak bilang,
Pokoknya kowe arep nguyuh nang kono ning aja sih. Saya inget loh. Ya Allah, berjuang orang tua. Alhamdulillah dalam perjalanan itu ada saja yang menolong orang yang baik hati di kereta itu, memberikan katakanlah udara segar buat kita untuk sedikit menghirup udara yang begitu penuh sesak di kereta. Diberi kipas, istilahnya kita dikipasin oleh orang itu. Tapi saya nggak kenal orang itu orang mana, dan jelas orang itu sama-sama ingin berangkat ke Jakarta. Dengan susah payah mereka membantu, menolong orang tua kita untuk memberi keringanan. Mudah-mudahan orang yang menolong orang tua kita itu juga mendapatkan keringanan di dunia nanti. Demikianlah cerita singkat yang bisa saya utarakan mengenang masa kecil saya pada waktu itu dari Solo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta. Sekian. Kemudian kita lanjutkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dilanjut kepada anak nomor 2. Silakan baru. Terima kasih. Saya banyak cerita dengan Bapak ya. Soalnya saya tuh paling, kalau saya ingat nih, paling sering kemana-mana sama Bapak. Dari masih kecil sampai sebelum saya menikah. Masih. Bapak tuh orang yang sangat disiplin. Bener-bener waktu tuh bener-bener, bagi saya tuh Bapak bener-bener disiplin sekali. Kalau mau latihan di Taman Ismail Marzuki, saya masih SMA kali Bapak. Ayo cepat, ke jam 1. Habis saya tuh langsung berangkat berdua, naik bus, naik ini ke sana. Sampai sana tuh sepi, belum ada yang datang, cuma berdua doang. Nunggu sampai sore. Ya Allah, Bapak disiplin banget, saya bilang gitu. Sampai benar-benar teringat sekali. Bapak orangnya memang anak-anaknya memang sangat disiplin dan mendidik anak-anak itu dengan sangat baik. Ya, sekian dari saya. Semoga dapat dibuat contoh. Terima kasih. Jadi langsung nomor 3 nih. Iya, kalau saya dulu ingat waktu sama masih kecil, masih SD itu diajak latihan nari sama Bapak di Guntur, sama Mas CPM Guntur dulu. Tuh latihan nari. Kemudian pernah ke wayang orang Barata di Senen naik sepeda sama Bapak diboncengin. Zaman dulu. Kehujanan, berhentilah di Taman Suropati itu Mas. Berhenti nih, niup di ada tuh mungkin kayak pos apa gitu di Taman Suropati di situ. Ya Allah, kehujanan ya. Adalah tukang somai. Zaman dulu kan somai kita masih asing ya Bro ya. Itu makanan orang kaya zaman dulu. Tukang somai itu kan dulu juga sama-sama kita nih di situ. Kue arah-arah ya Bapak. Nah, mau lah aku kan dibeliin mau Bapak makan somai. Cuma kan zaman dulu kan somai masih asing, jadi kayaknya makan juga kayak gini somai gitu. Minta larang-larang letuku kata Bapak gitu. Iya, alhamdulillah pokoknya banyak cerita yang kita sama orang tua kita itu yang benar luar biasa. Bapak itu mendidik anak-anaknya. Pokoknya nggak bisa kita bayangin deh. Aduh ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Ya demikian sedikit cerita ya mengenang orang tua. Dilanjut coba yang nomor 4. Hendy. Baik, banyak sekali kenangan saya dengan Bapak. Pernah suatu saat saya diajak Bapak ke kantor RRI, waktu itu nyadong beras. Saya lihat di situ banyak teman-temannya pada ngobrol-ngobrol aja. Saya dibeliin Bapak itu roti moka. Itu besar banget. Saya waktu masih kecil banget, masih SD lah, atau mungkin belum sekolah kali. Dibeliin roti moka itu rasanya enak, karena nggak pernah makan roti seperti itu. Iya, dibeliin roti moka tuh sama Bapak. Nah, pulangnya naik beca dari RRI ke rumah, Solo nih, nyandong beras Solo naik kan, beca. Solo kan, Bandut. Itu salah satu kenangan.
Terus kenangan yang lain adalah Bapak itu hobi bola. Dulu Pak Dekus ini pemain bola. Jadi kalau Pak Dekus main di mana-mana pasti Bapak nonton. Kalau Bapak nonton pasti ngajak saya. Nah, di saat itulah Bapak ngasih uang jajan tuh entah berapa. Bandut ya. Saya selalu beli kerupuk yang digoreng pakai pasir. Nah itu yang selalu beli, saya beli kerupuk itu. Sampai saya tahu lapangan Senopati dari kecil tuh dia tahu lapangan Senopati karena diajak Bapak nonton bola, naik bus ke Senopati kemana gitu. Itu Bapak kalau Pak Dekus main bola pasti ditonton. Ya Allah, banyak sekali kenangan-kenangan Bapak yang memang beliau sangat disiplin sekali, sangat memperhatikan anak-anaknya, dan juga untuk Bapak sendiri pada saat beliau sudah pensiun masih berusaha mencari nafkah, mengikuti Pak Mantep untuk keliling wilayah Indonesia ini. Terima kasih, itulah sedikit kenangan yang saya rasakan terhadap orang tua saya. Terima kasih. Nyambung-nyambung soal kerupuk Pak De. Dulu waktu kecil nih, kalau sahur kagak pakai kerupuk nangis dia. Abal-abal. Nggak mau, nggak ada kerupuknya. Tuh jadi ya banyaklah kenangan kita waktu kecil ya. Ya mudah-mudahan kita. Tapi bapak orang yang berwibawa benar-benar ya. Anaknya, cucunya kalau diginiin tuh udah takut semua Pak. Gak ada ya kayak sekarang, ayo. Hendy diketahui Hendy emaknya. Di, emaknya dia Hendy, ada emaknya. Makanya dulu yang anak-anak ya. Ini ada satu cerita yang sudah lama sekali. Pada waktu itu saya kira-kira SMP kelas 1. Oh enggak, SD, masih SD. Bandut, Lagi Hendy, jalan-jalan Dino. ke Wareng, daerah Nonton semua. Wareng, daerah Wareng itu daerah pinggir lah. Dadain, dasar dadain. ikut Situ. pada Dan saat sono mah. makan syukur itu tiba-tiba minta es batu Nah, di daerah situ es batu nggak ada yang jual karena itu daerah kampung. Pokoknya nangisnya itu nggak bisa berhenti kalau belum ada es batu. Kemudian Mas Jimin sama saya naik sepeda ke kota cari es batu. Itu bener itu. Jadi istilahnya orang yang punya cita-cita kuat itu luar biasa dari kecil dari kelihatan. Mudah-mudahan semua sehat. Amin, alhamdulillah. Ayo, siapa lagi yang mau cerita di sini? Tante Cici. Kalau ingat Supra lagi nih kecilan ini, kalau mau diajak ke pasar dia bicara gelem, ditinggal belum komen. Nah itu tuh mak inget banget. Jadi ditinggal nangis, diajak nangis, nah itu Supra mulu. Ayo dilanjut kepada Cici. Adinda Cici. Agus Sri Rahayu Jaela. Enter Bandut. Kebanyakan dorong air lu. Bandut juga dari sana bisa. Jum. nggak ada sih kayaknya yang ceritain ya. Ya bapak baik-baik, emak juga. Ya, semuanya berpesan waktu ngurus rumah sakit gitu ya, ngangkat-ngangkat emak kalau mau buang air. Ya gitu aja sih. Ya, alhamdulillah bisa diberi kesehatan sampai sekarang. Itu aja alhamdulillah. Ya masalah dulu ya, alhamdulillah yang ngurus orang tua kita ya Mbah. Tapi tompel lu sama emak lu kalau ada gombang adu, tahu nggak? Aku nggak sih kalau dibilang lu sisi lawuh katanya. Nek ngangkat dibruk-bruk deh. Demi Allah tuh Mbah ngomong gitu.
Hmm. Ya itu masa lalu. Semua tapi kita sayang sama orang tua kita, emak, eyang, semua. Tante Nuning, dikit aja. Sini Tante Nuning, jangan sampai ntar kalau yang atur lagi di Jawa kan bandut, coba bandut. Bandut tuh. Bandut ngomong bandut. Lagi ganjem aja bandutnya, makan aja. Agung. Jadi nih kita nih aku sama Mbak Ruth nih yang paling dekat sama Eyang. Dia mah nyinden. Dulu diajarin nyinden. Kalau gue mah kabur aja dulu, soalnya aku Lagu baru di RRI sampai rumah diajarin tuh, baru sampai bisa Pak. Bener-bener tuh kalau banyak sih kan pas jadi sinden kawin. iya ada satu lagu kenangan sih yang kita. Lobet. Tinggal sampeke mandap saking gunung anu tinggal kemana itu lagu sedikit kenang-kenangan yang diajarin Eyang sama kita gitu. Banyak sekali yang akhirnya jadi sinden profesional, saya jadi penyanyi dangdut internasional. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Kalau Om Gatot coba sedikit aja kenangan dari Pak D. Kalau saya nggak punya banyak kenangan atau bahkan tidak ingat kenangan-kenangan yang ada, tapi saya ada sebuah penilaian terhadap sosok Eyang ini. Terkait apa yang saya nilai nanti ada sebuah cerita. Sekarang silahkan didengarkan cerita ini. Pada suatu saat saya juga belum gede, tapi saya sudah tahu sampai di kehidupan saya saat ini itu masih terpatri dalam pikiran saya, sehingga saya bisa menilai kepribadian Bapak atau Eyang ini. Satu, nilai saya adalah Eyang ini seorang tua, artinya yang dituakan. Karena Mbah zaman dulu itu tinggal Mbah Putri. Mungkin beberapa Mas dan Mbak masih ingat Mbah Wongso pada waktu itu. Nah, setelah Mbah tidak ada ini, memang semua dirijen, ditata, diatur, dipimpin oleh seorang pemimpin, ya Eyang ini. Semua saudara-saudaranya. Nah, Eyang ini sebagai pemimpin saudara yang sangat bagus menangkap tongkat estafet dari Mbah terhadap adik-adiknya semua, karena Eyang ini adalah anak yang tertua kebetulan. Itu memimpin adik-adiknya itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya sangat luar biasa. Membackup mana yang harus di-backup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Satu, ada sebuah cerita keluarga yang sangat menarik yang mungkin ini dilupakan di memori saudara-saudaraku. Ada sebuah kejadian waktu itu, ini nilai Bapak adalah orang yang tidak mudah panik. Dia begitu tenang, begitu santai. Pasti hatinya, pikirannya sangat luar biasa zaman itu. Tapi dihadapi dengan begitu tenang sebagai orang tua. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada semua saudara-saudaraku di sini.
agar ketenangan hal menghadapi sesuatu itu tenang, jangan panik, jangan itu kira-kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan cerita ini. Tapi ini adalah Pak D. Pada suatu saat Pak D ini mantu. Kalau tidak salah ingat, ini mantu Mbak Aruk sama Mas Nano. Kalau nggak salah ingat saya. Setelah selesai hajatan itu selesai, duit sumbangan hilang. Sebelum sudah. Iya, maksudnya acara itu masih berjalan. Apa yang sudah tersimpan di lemari itu hilang. Sampai Mas Kus pada waktu itu yang karena beliau juga belajar tentang kebatinan gitu, dia berusaha juga untuk mencari. Saya masih sangat ingat walaupun saya belum dewasa, belum besar. Nah, dalam kejadian itu tertancap di memori saya adalah melihat Pak D ini orang yang nggak panik. Saya nggak bisa bayangkan semua saudaranya berkumpul, sedulure wong orang duwe kabeh, ndak boleh kudu gitu kok ke tiket, gitu kira-kira gambaran sederhananya zaman itu ya. Nah cadangan anggaran itu hilang. Coba bayangkan. Itu dihadapi, dia tidak ada kepanikan apa-apa sama sekali. Saat hajat besar yang namanya mantu itu kan hajat yang cukup besar. Gitu. Itu yang di pada diri saya terhadap Mayang, terhadap Pak D, seperti itu. Jadi saya tidak punya kenangan banyak, tidak punya kenangan yang terlalu spesifik kepada pribadi. Itu hanyalah sebuah penilaian. Dan kebetulan apa yang sedikit saya nilai tadi, kejadiannya, ceritanya diamini dan itu memang terjadi. Jadi saya tidak mengarang, tapi itulah yang terjadi dan itulah nilai yang saya nilai terhadap kepribadian Pak D yang menangkap tongkat estafet itu, memimpin adik-adiknya dalam kelebihan dan kekurangannya dengan sedemikian hebat, gitu. Nah, moga-moga saya mengajak, bukan hanya moga-moga, dan mari berharap, ayo hal seperti itu kita pertahankan. Hal yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggalkan. Kira-kira itu, saudara-saudaraku, semoga memberi ingatan yang menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Om Gatot yang sudah meriway. Kita flashback, ingat zaman dulu waktu kejadian seperti itu. Ngomong-ngomong, waktu mantu siapa tuh? Ya, Mbak Aruk sama siapa tuh? Nah, untuk itu Pak Denanung dikit aja untuk ya apa sih penilaian terhadap mertua gitu sebagai menjadi mantunya Eyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cerita mundur lagi saya kira. Jadi kenangan itu yang banyak juga saya kira. Jadi waktu itu saya baru kenal sama Siruk waktu itu. Setelah itu kita ya namanya kita sama-sama muda waktu itu, kita pacaran juga gitu istilahnya. Itu pacaran. Setelah gitu pacaran waktu itu Siruk saya gonceng motor waktu itu, ingat saya itu. Jadi pas hujan-hujan dia pakai long dress, zaman dulu kan roknya long dress ya, itu kena di apa namanya, kena di jari-jari, ada jatuh. Nah, setelah jatuh pulang, besoknya saya kira ketahuan sama bapak kalau nggak. Jadi waktu itu terus besoknya saya waktu apel ke sana langsung ditodong langsung aja kan gitu. Jadi langsung ditanyain kan gitu.
Ya, terus ikut tiba dindi kan gitu. Wonten anu Pak, waktu mau jalan roke anu ribet. Nah, setelah gitu terus aku seneng be anakku. Nah, bingung kan, coba akhirnya nggih Pak. Nah, ya udah kalau nggih, nah ini piye iki carane kan gitu. Nah, terus saya waktu itu cerita sama bapak kan, Pak saya itu anaknya orang nggak punya Pak kan gitu. Nah ya udah, karena gue gak duwe ya wis gue sing nanggung bapak kan gitu. Jadi saya dulu nggak ngerti caranya orang mau nikah itu gimana, terus pakai peningset, pakai apa kan gitu, kita nggak ngerti kan gitu. Nah, jadi waktu itu jadi semuanya bapak. Ya, memang prihatin sekali waktu itu, undangan aja diketik, bayangin aja kan kadang-kadang bingung juga kan gitu. Undangan diketik udah, setelah gitu dikiranya juga gitu juga, Mbak Ruth itu dikira saya anaknya yang bosnya yang punya bengkel, dikira saya orang Cina kan gitu, anaknya Cina ini anaknya bos nih kan gitu, nggak ngerti salah milih dia, kan gitu. Gak ngerti saya waktu itu jadi tukang las waktu itu di bengkel itu. Ya, setelah gitu setelah mau nikah baru pindah profesi waktu itu, jadi mau nikah almarhum bapak saya meninggal, jadi nunggu ganti tahun waktu itu, jadi saya ngikut budi di mana itu di Malabar ya, di Malabar. Jadi ikut budi di Malabar itu hampir setahun. Jadi hampir setahun, habis itu ya bingung juga, kita nggak kerja kan gitu. Nah, setelah gitu ada temen yang nawarin waktu itu bawa taksi waktu itu. Jadi ya bukan paksa, memang saya tekunin waktu itu. Jadi waktu zaman dulu mbak taksi itu termasuk barang mewah, tapi jarang orang punya mobil. Tahun 70-an tuh jarang orang punya mobil. Kalau kita bawa mobil Corolla itu udah keren bener kan gitu. Jadi ya memang ada suka dukanya. Jadi kadang-kadang ya ditanyain juga sama temennya bapak kan gitu. Mul, mantumu kerja apa? Supir taksi Pak. Oh-nya itu nggak enak gitu di kuping saya itu. Oh iya. Waduh, ini pegawai kan gitu. Ini pegawai kok anaknya dapat apa namanya supir taksi kan gitu. Oh iya udah pikiran gitu. Makanya jadi waktu itu bener-bener saya pacu bener-bener itu. Jadi saya kerja sampai jam 12 malam, kadang-kadang jam 1. Jadi kalau saya belum pulang kira-kira jam 1 itu almarhum bapak itu nunggu di depan. Jadi memang waktu itu betul semua prihatin. Ya kalau apa namanya saudara-saudara yang lain masih mendingan ya. Jadi waktu saya nikah, ini cerita. Waktu saya nikah itu malam pertama saya itu di kamarnya cuma satu, bayangkan aja. Adik-adik tidur di sebelah sana, saya itu dibatasin sama lemari, bayangkan aja lemari. Nah, lemari itu kaki saya kelihatan kan gitu. Nah kalau ini muka saya kelihatan, jadi bingung juga. Ini malam pertama atau gimana kan gitu. Itu bener-bener itu. Saya ingat bener ya ampun dalam hati saya. Ya namanya kita nggak ini ya. Itu kenangan banyak sekali. Tapi ya semua itu mbak berkah. Ya disitulah saya dipacu bener-bener. Saya pulang malam gitu. Tapi syukur alhamdulillah ya semua itu berhasil kan gitu. Sampai anak semuanya ya bisa sampai sarjana semua itu dari ya jadi bawa taksi telah awalnya itu kan gitu. Jadi memang waktu saya bawa taksi itu pendapatan saya 7.000. Waktu itu saya ingat 7.000, tapi emas masih harga 1.800. Berarti pendapatan saya sehari itu 3 gram, 4 gram. Bahkan itu saya simpen, saya tabung gitu. Akhirnya saya beli tanah di Lenteng Agung. Terus pindah lagi, saya jual, pindah lagi di Menteng Dalam. Gitu. Ya syukur alhamdulillah. Memang semuanya kalau ditekunin ya bawa berkah juga saya kira. Jadi memang banyak kenangan-kenangan seperti itu, banyak bener. Ya itu setelah nikah itu baru saya dibikinin kamar di dapur Mbak Darmo almarhum juga.
disuruh beli triplek, udah saya beli triplek waktu dipakai rumah triplek aja, saya ketawa aja dalam hati. Ya udahlah, yes, yang apa adanya aja kan gitu. Terus akhirnya itu saya sama si Rup waktu Dino umur berapa itu ya? Ya setelah kelahiran Dino itu, saya pindah di Malabar. Di Malabar kira-kira 3 tahun itu saya beli di Menteng Dalam. Memang perjalanan itu ya banyak pahit dan manisnya, banyak sekali. Tapi ya itulah perjalanan kehidupan orang itu kan. Jadi memang dikasih kesempatan sekali dimanfaatin ya itulah. Habis itu ya kita bisa bergaul, kita bisa kenalan sama ya banyak orang lah seperti itu. Nah, terus pernah juga yang Bapak juga terkesan juga saya kira itu jadi waktu pas ulang tahun Golkar, ulang tahun Golkar di Celibi sana. Nah, saya itu sama Pak Marjuki Darusman itu waktu itu ketua Golkar. Nah, Bapak itu lagi acara wayangan sama Pak Mantep di itu. Nah, saya datangnya agak terlambat. Jadi setelah tahu bahwa undangan itu punya Pak Marjuki Darusman, saya disambut duduk di depan sendiri ya. Nah, jadi Bapak juga manggut aja, terus temennya Bapak juga ini juga. Dalam hati saya ya ada kebanggaan di situ lah kadang-kadang. Seorang supir taksi tapi bisa mewakili Pak Marjuki Darusman, Menteri Luar Negeri waktu itu. Jadi penerima tamu itu juga bingung kan gitu, ini Pak Marjuki Darusman atau siapa kan gitu, bingung juga kan gitu. Ya tapi ya itulah perjalanan hidup itu seperti itu. Nah, terus temennya Tiruk juga gitu juga waktu biasanya baru gitu kalau 17-an di istana itu dia itu ngatur anak-anak Ubade untuk penyambutan apa itu untuk acara lagu-lagu 17-an itu ya itu saya juga gitu juga sama juga saya mewakili juga waktu itu punya Bumbu Bakar Muang waktu itu jadi kita suruh hadir ke istana waktu itu jadi undangan anggota DPR jadi saya pakai waktu itu jadi sama juga itu datangnya agak terlambat jadi temennya Siruk itu berdiri semua di depan gitu saya masih baru datang kan gitu bahwa ya waktu itu ya agak keren juga ya bawa pakai jas pakai segala macam jadi ya semuanya juga bingung juga ini supir taksi tapi gimana sih orang ini kan gitu jadi ya itulah perjalanan hidup waktu itu jadi duduk di deretan apa namanya anggota DPR semua kan gitu saya kan ditanya juga fraksi apa kan bingung juga bukan nggak ngerti juga waktu itu kan gitu udah silakan duduk lagi kan bingung itu jadi kenangan hidup itu seperti itu Pak. Ya syukur alhamdulillah akhirnya ya bisa seperti sekarang kan gitu bisa nyekolahin anak-anak sampai sarjana semua dan bisa kerja kan gitu ya ada sedikit bantu ke orang tua juga jadi terutama anak-anak perempuan ya kalau anak laki udah agak sulit itu. Jadi anak perempuan lah yang kadang-kadang yang bisa bantu orang tua itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kenangan-kenangan ini selalu saya kenang memang waktu itu cambuk buat saya memang. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata panjang juga Pak Ade tadi disuruh ngomong wakilin nama sekjen ya. Ternyata memang luar biasa orang tua kita ya seperti Pak Ade Nanung ibaratnya berakit-rakit ke hulu bersenang-senang kemudian mohon maaf ada sedikit tambahan dari ceritanya Mas Nanung. Ini entah sudah didengar oleh adik-adik atau belum, tapi akan saya sampaikan pada kesempatan malam ini, yang mana pada malam hari ini adalah mengenang cerita-cerita orang tua kepada anak-anaknya. Pada waktu itu Bapak pernah bercerita kepada saya, dan Bapak bilang begini, ini dari Lewito almarhum. Jadi Mas Nanu itu
akan menjadi tulang punggung keluarga besar Wali Melojo. Itu bapak yang bilang sendiri. Alhamdulillah itu terlaksana sekarang. Mudah-mudahan nanti anak cucunya semua bisa mengenang dari kekuatan doa dari orang tua, semua bisa berhasil dengan baik. Saya kira tambahan cerita seperti itu, karena ini benar-benar diceritakan oleh bapak yang pernah saya dengar. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tambahan mas sedikit, saya mengenal Mas Andri itu tahun 2007. Kalau dihitung-hitung sekarang udah 15 tahun. Belum pernah ketemu Eyang. Kalau Mbah udah ketemu kan, udah sempat ngerawat Mbah juga. Tapi saya pernah di mimpi sepertinya saya memperkenalkan Mas Andri ke Eyang almarhum. Bapak tuh duduk mas di kayak trotoar gitu, bajunya rapi, kenalin. Bapak seneng banget, artinya saya direstuin. Insya Allah ya, dalam mimpi saya seperti itu. Walaupun belum pernah ketemu sama Eyang, tapi dalam mimpi saya insya Allah direstuin sama Eyang. Amin. Ada lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya atau sekedar kalau besok nih Dino yang mimpin cerita lucu ya, besok panjang nih. Nah, stand up comedy besok. Dino siap-siap ya. Ada lagi live ya. Mbak Neti. Mbak Neti apa Mbak Asri nih? Demikian tadi sedikit kamu kan sudah apa yang namanya ya, flashback ke belakang mengenang orang tua kita. Semua cerita mengarah ke yang baik, mengarah yang ke positif, mengarah yang membawa keberkahan. Semua awalnya Eyang juga dulu susah, artinya punya anak banyak begini. Itu berakit-rakit ke hulu, tapi kita bangga sama orang tua kita. Seorang kampung ibaratnya ya, bisa menjajah mengelilingi dunia. Luar biasa kan? Dan alhamdulillahnya kita dibuatin sama Mas Andri itu berupa autobiografinya Eyang. Jadi ada tamu atau ada cicit cucu yang nggak tahu bahwa Eyang kita tuh bagaimana, silakan dibaca. Tahun sekian pernah ke Amerika, ke Australia, ke Pakistan, itu semua ada di situ. Terima kasih banyak. Dulu dong tepuk tangan dong buat Om Andri. Ya, kemudian ya itu semua karena ide-idenya beliau ya. Ada lagi satu kenangan juga yang memang itu tolak ukurnya Eyang untuk menghidupi anak-anaknya, yaitu berupa alat rebab kesenian Jawa. Itu sekarang masih ada dibikin lemari. Kalau nggak dibikin lemari mungkin udah dimakan raya, hancur. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan lagi dong buat Om Andri. Ya itu fakta ya, yang kita lihat fakta ya, gitu loh. Banyak sekali kehebatan orang tua kita itu gitu yang dituangkan di situ. Ya, mungkin Om Andri mau menyampaikan sedikit. Kalau ini perlu. Oh, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Kus, Pak Denanung, Mas Sukro, semuanya, Mbak Ruk. Saya nyimak dari awal sampai saat ini. Mungkin saya hanya mencontek dari keluarga besar saya yang sampai saat ini masih berjalan. Mudah-mudahan contekan saya bisa diterima. Ini sekarang saya lihat dari awal dulu ke Villa Dareta rame-rame itu masih kecil-kecil kan,
Seiring waktu sekarang sudah 15 tahun, sudah ada yang punya cucu, sudah ini semua. Tapi belum ada yang mungkin ekspansi ke luar daerah, ya kan? Nah, saya berharap, saran ini Mas Gus ya, mungkin Mas Sukro bisa mewadahi itu adanya buku silsilah, sehingga nanti setiap tahun tuh update, minimal tahu nama lengkapnya, gitu kan? Jadi kalau misalnya Mas Sukro putranya berapa, cucunya nih yang pertama anaknya namanya siapa, kadang kan cuman panggilannya si ini tapi lengkapnya saya nggak tahu gitu kan. Nah, saya belajar dari buku yang diterbitkan oleh keluarga besar saya, itu kita minimal tahu oh si ini gitu kan. Nah, itu terserah kan, apa hanya nama saja, apa sudah lengkap dengan lahirnya gitu kan. Itu nggak besar kok, hanya ini gitu kan. Saran saya itu, jadi keluarga besar bahwa diam gitu kan, Mulyorejo, nah itu nanti tersusun gitu kan. Seperti itu mungkin saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik tepuk tangan dulu. Iya. Iya, terima kasih apa yang telah disampaikan, semoga menjadi acuan dan motivasi buat keluarga besar kita. Itu ide yang luar biasa ya, karena memang kita kalau itu tadi takut kepaten obor gitu. Ntar kita udah nggak ada, anak cucu kita kemana nih, larinya nih anak ke siapa, takutnya dia nggak kenal, nikah lah sama dia, seperti itu gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita awali dengan mendata keluarga, nanti kita buatkan buku silsilah. Setuju nggak Mas? Yang di dalam setuju nggak? Setuju. Ya, alhamdulillah. Mas Sukron setuju nggak? Dia setuju tante. Setuju, ya. Itu dong. Iya, remaja kolot dia mah. Perwakilan dari anak mantu ya. Mas Sukron nih silakan sedikit aja. Udah tante udah. Udah pan belum. Dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya di lip doang. Public speakingnya nggak bagus. Om Gadot masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Tapi kembali lagi kita gini, kita Eyang ini anak pertama, punya anak 7 paling banyak Idenya bagus-bagus. dari yang adik-adiknya yang lain. Adiknya nomor 2 punya anak 1, Uni yang Jawa. Nomor 3 nggak punya anak, nomor 4 nggak punya anak, nomor 5 cuman ibunya dapat punya anak cuma 2 diambil 1, tinggal dia saudara kita nih Mas, dari bapak sama Emi yang di Jakarta kan cuma dia doang. Jadi ya itulah, biar bagaimanapun kita satu darah gitu loh. Jadi kalau aku nggak sempat nyapa ya kowe sing aro-aro gitu loh. Jangan kalau gua nggak getok lu nggak bunyi. Mas masih ada yang mau disampaikan Mas? Ya udah dilanjut lagi makan kacangnya. Aksis musik.